Akhwat fillah, kita lanjutkan ya. Kita secara cepat ya, supaya videonya juga tidak banyak dan antuna tidak jenuh, kita cepat saja. Yang sekarang yang kita bahas adalah seorang yang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa secara sengaja. Di bukunya itu disebutkan waman wati'a fi nahari ramadan amidan fil farji fa alaihi al-qada wal kafarah. Orang-orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan secara sengaja. Jadi orang yang bersetubuh, pertama syaratnya suami istri ya, setubuh ya. Dan juga sesuatu yang bisa dikiaskan, misalnya liwat kan tidak boleh ya, tapi orang yang liwat misalnya di Ramadan itu sama seperti orang yang bersetubuh suami istri ya, waman wati'a bersetubuh. Kemudian apalagi fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, harus di siang. Kalau malam hari tidak apa-apa, tidak masalah. Mau buka puasa dengan bersetubuh tidak masalah, tidak apa-apa. Ini masalahnya di siang hari ya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah di siang hari bulan Ramadan. Kemudian syarat yang ketiga adalah sengaja ya, sengaja udah dia nggak tahan, dia sengaja melakukan itu karena hawa nafsunya. Jadi orang yang lupa atau orang yang dipaksa ya, maka tidak perlu untuk tidak perlu untuk kafarah ataupun qada. Nah, bagi orang yang berjimak ini apa hukumannya? Hukumannya dia harus mengqada puasanya satu hari ini, dan juga dia harus kafarah. Dia harus kafarah itu apa? Kafarah itulah hukuman pembayaran ya, tebusan karena perbuatannya itu. Kafarahnya apa? Wahai itu raqabatin mu'minatin, harus membebaskan budak perempuan yang mukminah, yang beriman, bukan orang kafir. Tapi sekarang tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, maka beranjak ke hukuman yang pilihan yang kedua, yaitu apa? Fa illam yajid fasiyam syahraini mutatabi'ain. Jika tidak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika misalnya di hari yang ke-59, di hari yang ke-58 sudah full, tiba-tiba di hari yang ke-59 dia nggak tahan lagi ya, kemudian dia batal puasanya, maka diulang lagi 2 bulan berturut-turut ya. Kalau misalnya dia nggak bisa, misalnya dia sakit misalnya ya, maka dia diharuskan untuk fa'ilam yastati' fa'it'amu sittina miskina, maka dia harus memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin dibayar dengan 1 mud, likulli miskinin muddun. Setiap orang miskin diberikan 1 mud ya. 1 mud itu adalah sekitar berapa? Takriban 1 mud sama dengan 0,75 kg atau 625 on ya. Itulah takaran mud. Nah, kafarah ini bersifat alat tartib, bersifat urutan, tidak boleh memilih ya. Kalau misalnya nggak bisa memerdekakan, maka dia harus beranjak ke puasa. Nggak boleh dia beranjak ke it'am, nggak boleh memberikan makanan, karena kafarah ini bersifat tartib, tidak secara pilihan. Kemudian akhwati fillah, yang kedua adalah orang yang meninggal. Waman mata wa alaihi siyamun, orang yang meninggal dan dia mempunyai hutang puasa. Ut'ima anhu likulli yaumin muddun, maka orang warisnya, anaknya atau ya orang-orang warisnya, maka harus mengeluarkan dari uang warisannya, warisan simet ini, untuk memberikan makanan bagi orang-orang miskin. Setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan satu mud ya. Mud tadi sudah disebutkannya berapa. Ini orang yang meninggal. Berarti orang yang meninggal bayarnya adalah mengambil dari harta warisannya kalau ada ya. Setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan, maka satu mud.
Kemudian wasyaikh in ajaza 'anis shaumi, jika orang tua ini tidak bisa untuk berpuasa, maka dia berbuka, yuftir wa yut'imu an kulli yawmin muddan, dan dia juga memberikan makanan, ya, mengeluarkan makanan setiap satu hari yang dia tinggalkan satu mud. Ini untuk orang yang syekh, orang yang meninggal, dan syekh orang yang tua sama ya, qadanya sama, yaitu memberikan makanan setiap satu hari yang ditinggalkan puasanya satu mud. Kemudian wal hamil wal murdi in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihim al qada. Orang-orang yang hamil dan orang-orang yang menyusui, ya. Wanita hamil dan wanita menyusui, jika dia takut kepada dirinya sendiri saja, takut memudaratkan dirinya sendiri saja, maka dia wajib untuk qada, tidak perlu untuk kafarah, tidak boleh kafarah, dia harus qada karena dia masih mampu untuk qada, ya, di lain waktu. Ketika Ramadan orang hamil takut dirinya tidak kuat untuk berpuasa, maka boleh berbuka, tapi harus qada dan tidak boleh kafarah. Kemudian seorang wanita hamil dan wanita yang menyusui dan dia takut dia memudaratkan ketika dia berpuasa, dia takut untuk memudaratkan dirinya dan juga bayinya, maka dia wajib untuk fa'alaihim al-qada wal kafarah, dan dia harus mengqada puasanya dan juga membayar kafarah an kulli yaumin mud, dan setiap satu hari mud, ya, satu mud sudah disebutkan tadi takarannya. Kemudian orang yang sakit dan orang yang musafir, ya. Jika memang menyusahkan dirinya ketika dia marid dan juga ketika dia musafir, maka keduanya boleh berbuka puasa. Ya, orang sakit, ya, orang sakit yang benar-benar dia itu tahu bahwasanya jika dia puasa sakit ini akan menjadi lebih parah, maka dia wajib malah untuk berbuka puasa dan dia harus qada di waktu yang lain. Kemudian orang yang musafir juga jika dia berbuka puasa, ya, dia harus qada, dan safarnya ini adalah harus safar yang mubah, tidak safar yang maksiat, dan safarnya harus safar yang lelah, ya. Karena pada zaman sekarang safar ini mudah sekali, ya. Misalnya ketika umrah, misalnya orang umrah yang berada ketika di bulan Ramadan dari Jakarta ke Saudi Arabia hanya 9 jam, ya, tidak capek-capek untuk naik onta, ya, dan juga diberikan makanan di pesawat, ada AC dan banyak fasilitas yang memudahkan ketika itu. Maka jika safar ini menyusahkan, maka dia boleh berbuka. Jika tidak, maka lebih baik untuk berpuasa sehingga dia tidak mempunyai tanggungan lagi. Nah, seperti itu. Ini orang safar dan orang yang berbuka, orang yang safar dan orang yang sakit. Kemudian akhwatifillah, itu tentang puasa. Kemudian kita masuk ke dalam i'tikaf, ya. I'tikaf pengarang memasukkannya ke dalam buku Asyam karena i'tikaf ini itu terkait dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana dalamnya dianjurkan oleh kepada kaum muslimin untuk beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan iktikaf, kata para istrinya, sampai beliau meninggal dunia, dan para istrinya juga masih melakukannya setelah beliau SAW meninggal, dan juga yang mana di dalam 10 malam terakhir ini terdapat malam yang paling baik, malam yang paling banyak pahalanya, itu malam Lailatul Qadar. Nah, dan juga Rasulullah SAW berbeda, ya, cara beribadahnya ketika di 10 malam terakhir, ya, berbeda. Bahwasanya Rasulullah itu mengikat tali sarungnya, ya, dan membangunkan keluarganya dan menghidupkan malam-malamnya ketika di 10 malam terakhir, dan caranya diantaranya adalah i'tikaf. Nah, i'tikaf hukumnya adalah sunnah. I'tikaf itu adalah berdiam diri, ya, itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah berdiam diri
ya, untuk melakukan ibadah di tempat yang tertentu. Tempat yang tertentunya apa? Itu masjid. Maka iktikaf kita namakan iktikaf ketika dia berdiam diri di dalam masjid. Karena iktikaf ada 2 syarat kata pengarang. Syaratnya apa? Niyah, 1 niat, ya. Kita berniat untuk beriktikaf masuk masjid. Berbeda orang yang tidak niat beriktikaf dan orang yang beriktikaf walaupun hanya 1 jam, ya. Maka niatnya itu adalah niat iktikaf. Berbeda dengan orang yang masuk masjid tapi dia tidak niat iktikaf, hanya duduk saja, maka dia tidak dituliskan ibadah iktikaf. An-niyah, ya, niat membedakan antara orang yang iktikaf dan tidak. Kemudian wal-lubsu fil masjid, dan juga berdiam diri di dalam masjid. Dan lebih dihimbau dan lebih diutamakan lagi adalah masjid-masjid yang didirikan sholat Jumat atau masjid-masjid yang didirikan sholat berjamaah, sehingga orang yang iktikaf tidak perlu untuk keluar lagi untuk sholat Jumat dan untuk sholat jamaah. Walabsu fil masjid. Dan orang-orang yang iktikaf, atau sebelumnya dalil iktikaf ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, antahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ibrahim dan Ismail alaihima assalam, antahhira baitiya, sucikanlah rumahku ini, antahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin, ya, untuk orang-orang yang tawaf dan untuk orang-orang yang beriktikaf, war-ruk'is sujud, dan orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Berarti ada masyru'iyatnya, ada syariatnya iktikaf. Nah, seperti itu. Kemudian orang yang iktikaf itu tidak boleh keluar dari masjid. Ketika dia keluar dari masjid, maka niat iktikafnya telah terputuskan. Ya, misalnya dia iktikaf 10 malam terakhir, maka dia tidak boleh keluar dari malam 21 sampai malam ke-30, atau dari malam ke-20 sampai ke malam 29. Tidak boleh keluar. Jika keluar maka niat iktikafnya putus, kecuali ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk keluar. Contohnya qadha'il hajah. Misalnya di masjid tidak mempunyai kamar mandi yang mencukupi, kamar mandinya penuh, maka dia boleh untuk pergi ke hamam yang lainnya. Atau misalnya dia lapar, tidak mendapatkan makanan di masjid, maka boleh dia keluar untuk mendapatkan makanannya. Atau dia ingin menjenguk orang sakit, atau dia ingin bukan menemani untuk mengikuti jenazah ketika dia dikuburkan, maka ini boleh, tidak masalah. Atau dia takut karena takutnya dia mengotori masjid karena dia mempunyai penyakit silsilatul baul, penyakit silsilatul baul, penyakit sering kencing, ya, anyang-anyangan ya, anyang-anyangan kencingnya. Dia boleh beriktikaf di sahah masjid, dia boleh beriktikaf di halaman masjid, soalnya dia takut untuk mengotori dalam masjid. Atau orang yang haid dan orang yang nifas, maka dia boleh untuk keluar. Nah, dan iktikaf juga kata pengarang terakhir disebutkan wayubtilu bil wati, dan iktikaf batal disebabkan atau karena bersetubuh. Ketika iktikaf misalnya dia bersetubuh, maka iktikafnya batal walaupun dia bersetubuh di dalam masjid. Dia masih dalam masjid tapi dia bersetubuh, maka batal. Ini adalah ringkasan dari materi Kitabus Shiyam. Insyaallah soalnya tidak akan keluar dari apa yang kita pelajari atau dari yang pengarang sebutkan di dalam buku Matan Abi Syuja ini, ya. Tinggal antuna merujuk saja, ya, apa yang disebutkan dalam buku. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan membahas tentang Kitabul Hajj, dan kalau ada waktu kita juga membahas tentang Kitabun Nikah sampai yang terakhir yang kita pelajari, ya. Semoga antuna bisa memahami apa yang disampaikan. Jika ada soal atau pertanyaan atau yang belum jelas, maka bisa ditanya secara pribadi melewati WhatsApp. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.